Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Ramadan, NPM S1D018075. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi perkuliahan pada mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang modal perusahaan. Dan pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang yaitu yang pertama definisi modal. Apa itu definisi modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis ya. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk kelancaran usahanya. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa modal sangat penting sekali dalam suatu usaha. Untuk memulai usaha, pasti seseorang atau seorang wirausaha harus membutuhkan modal untuk memulai usahanya dan untuk keberlangsungan usahanya supaya kedepannya lancar, seperti itu. Dan kemudian lepas dari pembahasan definisi modal, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal juga terbagi atas modal asing dan modal sendiri. Nah, yang pertama yaitu modal asing atau hutang. Terbagi atas hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Dan hutang yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri juga terbagi atas modal saham, cadangan, dan keuntungan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu modal asing hutang jangka pendek yang kurun waktu 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Menurut Harnato 2003, hutang jangka pendek atau lancar adalah suatu kewajiban atau hutang yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi normal perusahaan. Nah, dalam hutang jangka pendek ini terbagi juga atas beberapa contoh ya. Yang pertama yaitu kredit rekening koran, yang kedua yaitu kredit dari penjual atau trade credit, yang ketiga yaitu trade credit ya. Yang ketiga yaitu kredit dari pembeli. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kredit rekening koran terlebih dahulu. Nah, kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran usahanya, di mana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui rekening koran sampai batas plafon pinjaman sampai batas waktu tertentu. Nah, itu tentang kredit rekening koran. Dan untuk yang kedua yaitu kredit dari penjual atau trade credit. Yaitu artinya adalah kredit yang terjadi apabila penjualan secara kredit. Nah, misalkan melakukan pembelian atau penjualan itu secara kredit. Nah, itu disebut dengan kredit penjual atau kredit dari penjual atau trade credit. Nah, terus yang ketiga adalah kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasok, yaitu supplier. Kemudian kredit wesel atau surat promise not payable. Nah, yaitu definisinya adalah kredit yang terjadi apabila nasabah mengeluarkan surat pengakuan hutang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan pada saat tertentu. Setelah ditandatangani surat wesel dan dapat diuangkan kepada bank. Itu surat namanya surat prom. Nah, itu tadi yaitu hutang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya kita akan yaitu yang kedua yaitu modal asing, masih di modal asing. Yang kedua yaitu hutang jangka menengah yang kurun waktu 1 sampai 10 tahun. Nah, pada hutang jangka menengah ini terbagi atas term loan, yang artinya dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman yang disediakan oleh bank komersial dan perusahaan asuransi serta pensiun serta lembaga pembiayaan pemerintah dan supplier perlengkapan. Nah, yang kedua yaitu leasing. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau lease untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Nah, itu yang disebut dengan leasing.
Kemudian yang selanjutnya itu masih dalam modal asing. Yang ketiga yaitu modal asing jangka panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Modal yang hutangnya lebih dari 10 tahun. Nah, itu terbagi atas pinjaman obligasi atau bonds payable. Yang kedua itu pinjaman hipotek mortgage. Yang pertama yaitu pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi tersebut terdiri atas pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Nah, itu yang kedua. Selama masa pinjaman debitur akan debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besar tetap. Seperti itu. Dan yang ketiga, pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Nah, itu tentang pinjaman obligasi atau bonds payable. Kemudian selanjutnya itu tentang pinjaman hipotek. Dalam pinjaman hipotek, yaitu hutang yang masih dalam modal asing ya, yaitu yang pertama ya, pinjaman hipotek merupakan kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak agar bila debitur memenuhi kewajiban barang itu, maka barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Penjelasnya. Kemudian selanjutnya yaitu tadi kita sudah membahas tentang modal asing yaitu hutang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modal sendiri. Modal sendiri juga terbagi atas modal saham dan yang lain-lain. Baiklah, dan sekarang kita membahas tentang modal saham. Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT, yaitu perseroan terbatas, bagi perusahaan yang bersangkutan. Yang diterima dari penjualan sahamnya akan tetap tertanam. Bisa digarisbawahi, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan selama hidupnya. Meskipun pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen. Maksudnya tidak permanen ya, karena sewaktu-waktu saham itu bisa aja akan dijual oleh pemegang saham tersebut. Itu makanya bilang tidak permanen, karena bisa berpindah tangan kepada orang lain, seperti itu. Ketika kita tadi setelah membahas tentang modal saham, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis modal saham. Jenis-jenis modal saham juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama saham biasa common stock, dan yang kedua yaitu saham preferred, saham istimewa atau saham prioritas atau preferred stock. Nah, kemudian kita akan membahas tentang yang pertama saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, dan yang kedua yaitu memiliki hak suara. Di sini bisa saya jelaskan bahwa memberikan keuntungan berupa dividen itu merupakan memberikan profit pada penanam saham. Nah, di sini saham itu tergolong modal sendiri ya. Jadi modal sendiri itu berarti pemilik saham itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengapa? Karena saham yang tertanam hanya memiliki satu orang. Jadi sepenuhnya hanya dia yang memegang saham, maka dari itu dia akan mendapatkan dividen yang lebih besar pada saat perusahaan mendapatkan laba. Nah, yang kedua yaitu memiliki hak suara. Nah, di sini pada suatu perusahaan atau PT, jika pada saat rapat pemegang saham, nah di situ kan terdapat jika ingin menerapkan kebijakan maka harus ada rapat pemegang saham. Nah, siapa pemegang saham yang tertinggi itu akan dapat menentukan kebijakan atau peraturan-peraturan di perusahaan. Nah, di sini ada saham biasa di model sendiri ini yang akan menentukan kebijakan atau pada saat rapat hanya dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi yang memutuskan kebijakan-kebijakan, karena sepenuhnya saham itu milik dia sendiri. Maka dia berhak atau hak suara. Hak suara penuh dia. Begitu. Baiklah, maka yang kedua yaitu saham preferred atau saham istimewa. Keuntungan adalah memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Nah, yang kedua yaitu
tidak memiliki hak suara. Yang keempat, saham ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Nah, saya jelaskan bahwa saham preferen ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Baiklah, itu penjelasan dari modal sendiri ya. Yang pertama itu saham biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber modal. Sumber modal juga pada suatu perusahaan, untuk mendapatkan modal itu terdapat beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber internal. Sumber internal merupakan sumber modal internal yang berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lainnya. Yang kedua sumber modal adalah sumber modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Nah, berarti bisa dibilang sumber perusahaan eksternal ini bukan didapat dari pribadi atau sisa-sisa hasil usaha. Nah, modal eksternal ini didapatkan oleh pihak luar atau kita meminjam atau sebagainya seperti itu. Nah, dan di modal eksternal juga beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal, yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Nah, sini sumber eksternal ini didapatkan yaitu dari bank, koperasi, yaitu mungkin dengan cara meminjam dengan bunga yang telah ditetapkan. Setelah kita tadi membahas tentang sumber modal, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi struktur kekayaan. Yang pertama itu struktur kekayaan finansial ya, adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, yang kedua yaitu struktur finansial atau financial struktur adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Begitu. Yang selanjutnya itu struktur modal kapital struktur yang merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Tadi terbagi atas struktur modal struktur kekayaan terbagi atas 3 ya. Struktur kekayaan finansial struktur, yang kedua struktur finansial atau finansial struktur juga, dan yang ketiga yaitu struktur modal. Nah, telah saya jelaskan definisinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang modal kerja. Modal kerja sendiri itu terbagi atas modal asing atau hutang. Penjelasannya adalah modal kerja atau working capital, yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan, sehari-hari, ataupun untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan, yaitu untuk menjaga keberlanjutan perusahaan tersebut. Itu disebut dengan modal asing atau hutang. Nah, yang kedua itu konsep modal kerja. Konsep modal kerja juga terbagi atas 3. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang kedua itu konsep kualitatif, dan yang ketiga itu konsep fungsional. Saya akan membahas tentang yang pertama itu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif terbagi atas, konsep kuantitatif ini merupakan konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Nah, yang ketiga yaitu total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Nah, ini semua itu disebut dengan konsep kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Nah, bisa dibandingkan ya. Yang tadi itu, kalau yang tadi menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan. Nah, sedangkan ini menitik beratkan pada kualitas modal.
Itu. Dan yang kedua itu definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur, yaitu kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Betul. Dan yang ketiga, modal kerja sama dengan total AL atau total HL. Bisa kalau yang tadi itu total modal kerja sama dengan total aktiva aja. Bisa dibedakan ya, perbedaan antara konsep kualitatif dan konsep kuantitatif. Nah, sedangkan yang ketiga itu konsep fungsional. Nah, konsep fungsional juga yaitu konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan, yaitu laba dari usaha pokok perusahaan. Bisa dibedakan ya, tadi yang pertama yaitu untuk kuantitatif itu menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan, dan untuk kualitatif itu menitik beratkan pada kualitas modal, yang kualitas modal kerja, dan yang untuk fungsional itu menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba. Bisa dibedakan ya antara tiga konsep tadi. Nah, untuk yang selanjutnya itu semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini, current income, seperti itu. Selanjutnya ini untuk pembahasan terakhir yaitu yang kita bahas itu pentingnya modal kerja. Pentingnya modal kerja sini saya akan membahas yaitu yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Nah, itu untuk pentingnya yang pertama. Yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang tepat waktu. Selanjutnya itu melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Jika kita pahami dari semua ini, yaitu modal kerja itu sangat penting ya, sangat penting untuk kelancaran suatu usaha seperti itu. Dan modal kerja juga dapat mengefisienkan operasi seperti itu. Dan bisa kita pahami juga modal kerja ini yaitu dapat dipakai dengan sebaik-baiknya, untuk mendapatkan laba yang kita inginkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan tentang modal perusahaan. Jika ada salah-salah kata atau kesalahan saya mohon maaf. Nah, untuk materi ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.